guys, kita akan membahas tentang ada tugas. Kita akan membahas tentang strategic agility and crisis adaptation. Kita akan berkolaborasi kelas, yaitu di kelas strategic management. Kita akan bahas 4 perusahaan, yaitu ada BTN, BRI, Mandiri, dan BNI. Yang pertama, kita tanya dulu yang dari BRI dulu. Jadi, Dam, kalau dari kamu punya ini nggak, punya pandangan nggak? Gimana laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dari Bank BRI ini? Oke, kalau dari segi laporan laba rugi Bank BRI ya, selama 1 tahun atau bisa dikatakan 3 kuartal ini ya, itu sebenarnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada di angka 36,4 triliun, dan kalau tahun sebelumnya itu ada di 41 triliun. Jadi jaraknya ya cukup banyak, sekitar mungkin berapa ya, hampir 4 triliun ya, soalnya kan ini 36,6, kita buatkan saja ke 37 ya. Nah, kalau angka 4 triliun untuk sebuah bank itu cukup signifikan sebenarnya, tapi itu bukan tanpa alasan ya, karena dipengaruhi juga naiknya beban operasional yang meningkat, terus efeknya adalah menekan laba operasional dari bank. Nah, selain beban operasional juga ada yang namanya beban impairment. Terus dipengaruhi juga ini ya, kebijakan, di mana kebijakan sebelumnya dengan kebijakan mungkin di kuartal keempat berbeda, karena kuartal keempat adalah kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru, sementara kalau kita lihat di Q1, 2, dan 3 ini masih ikut di kebijakan Kementerian Keuangan yang lama sebenarnya, dampaknya lah gitu. Jadi mungkin secara neraca keuangan ini ya, mulai ada peningkatan itu sebenarnya di kuartal keempat, tapi kita kan nggak masuk kuartal keempat, kita cuman sampai di kuartal 3. Jadi ya kalau sejauh kuartal 3 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oke, berarti kalau misalnya kita kesimpulannya, strategi dari BRI ini gimana sih untuk dari BRI ini gimana sih untuk menghadapi kasus ini? Jadi sebenarnya strateginya ini yang dilakukan oleh Bank BRI, sebenarnya mereka masih mengira kalau pertumbuhan ekonomi setelah COVID ini masih cenderung perlu kehati-hatian. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi setelah COVID itu sebenarnya adalah momentum untuk sebuah perusahaan atau sebuah ekonomi itu bisa growth, karena buying power dari masyarakat sendiri mulai meningkat sebenarnya, tapi meningkatnya itu lebih cenderung ke arah konsumtif, bukan suatu kegiatan yang membangun sebenarnya. Jadi di Menteri Keuangan yang lama mereka ini lebih cenderung kehati-hatian. Kalau ke Menteri Keuangan yang baru cenderung nggak menekan ekonomi lah. Contohnya kayak pelantikan ekonomi keuangan Menteri Keuangan yang baru kemarin kan langsung dengan kebijakan memberikan likuiditas sekitar 200 triliun. Terus di bulan September ya, terus di bulan November itu nambah sekitar 76 triliun. Nah, yang terbaru infonya setelah tutup tahun, uang 75 triliun dari 76 yang dilikuidasi ke beberapa bank ini kan diambil 75, jadi masih yang dibayar 200,1 triliun. Jadi sebenarnya tetap untung, tapi profit berarti laba bersih itu menurun, nggak bisa signifikan ya, karena ini uang yang beredar di market sebenarnya cenderung sedikit dari beberapa tahun sebelum COVID. Karena sebelum COVID itu sebenarnya kenapa kok masih bagus ya, karena uang beredar cukup banyak, terus konsumtif juga berjalan baik, gak terlalu turun banget konsumtifnya kayak COVID yang cenderung jaga jarak dan banyak orang yang save money. Nice. Ini emang pengaruh besar ya sama ekonomi ya. Nah, sekarang aku punya teman yang bernama Fadil nih. Jadi gimana Fadil ini dia kemarin megang datanya buat Bank Mandiri. Kalau di
Sebenarnya ada kesalahan mas, saya di Bank BTN kemarin menganalisa di Bank BTN. Oh, di Bank BTN. Di Bank Oke. BTN. Mungkin sedikit menjelaskan tentang Bank BTN yang saya analisa kemarin. Sebenarnya kalau dari Bank BTN sendiri, dia ini lebih terkhususkan untuk pembiayaan tentang properti atau perumahan yang ada di Indonesia. Jadi kita kilas balik dari 2024 kemarin, sebenarnya dari kuartal 1, 2, dan 3 pada tahun ya 2024-2025 itu relatif stabil dari segi pemasukannya lah. Ini dilihat dari datanya juga, yang di 2024 itu dapat 3 triliun dan di 2025 itu tetap 3 triliun, cuman lebih 70 juta di sini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ternyata emang dari Bank BTN ini emang stabil sih dari segi pembiayaannya, dan juga mungkin fokus untuk perumahannya itu emang orang-orang ini pada larinya ke Bank BTN semua, khususnya untuk properti dan perumahan. Mungkin ada yang mau bikin perumahan baru, pembukaan lahan baru, itu jadinya itu ya relatif tidak ada penurunan yang signifikan, ya relatif stabil selama setahun ini. Dan data lanjutannya itu untuk Bank BTN ini lebih didominasi untuk perumahan KPR yang bersubsidi, dan untuk persentasenya itu 85-90%. Rata-rata itu untuk pembiayaan perumahan yang berbasis KPR subsidi seperti itu. Tapi kalau untuk BTN ini ya, aku itu kan secara data dari ini ya, data tertulisnya ya. Tapi kalau ngomongin dari data di lapangannya, setuju sih. Dalam arti maksudnya itu sinkron ya, pasti sinkron sih. Dalam arti gini, aku punya temen beberapa yang transaksi properti, mereka rata-rata juga emang pakai BTN sih. Kayaknya memang dari BTN ini untuk saat ini maksudnya dalam tanda kutip bisnis mereka ini lagi jual beli propertinya berarti ya. Mereka memang lagi mendorong di sisi itu ya berarti ya. Karena emang dari properti sendiri kan ya, namanya kalau misalnya kayak KPR gitu ya bukan KPR aja sih, maksudnya semua yang di industri perumahan itu ya pasti pinjam modalnya itu ibarat kita kayak beli rumah, pasti bayarnya kreditnya itu ke bank. Nah, bank yang menerima untuk pinjaman perumahan itu ya yang paling besar itu, yang terkhususkan itu adalah Bank BTN. Dan mungkin untuk sekarang ini kan sebenarnya dari sektor properti katanya lebih bagus karena suku bunga dari AS sendiri katanya lagi diturunkan. Nah, itu berita positif untuk para yang mau kreditur untuk memilih KPR tersebut. Nah, sekarang ini aku penasaran nih, untuk Bank BNI ini gimana sih kondisinya? Coba bisa dibantu nggak untuk teman saya nih ada? Kalau Bank BNI ya secara laba rugi sebenarnya juga masuk hampir sama kayak Bank BRI, penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ya? Ya, tapi kalau di Bank BRI tadi kan 30-40 triliunan dengan tahun sebelumnya itu. Nah, tapi kalau di Bank BNI itu porsi keuangannya sebenarnya lebih kecil, 15-16 triliun. Kalau tahun lalu 16,4, ya kalau dibuatkan ya masih 16 triliun. Kalau tahun ini masih kalau di Q3-nya ya masih di 15,23. Jadi masih di 15 triliun. Ya mungkin secara jarak nggak terlalu besar, beda berapa ratus miliar aja sebenarnya.
Cuman dari segi pendapatan bunga bersih atau NIM pressure itu relatif tertekan ya, karena akibat kenaikan biaya dana, terus dan NIM-nya itu turun dari tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu 4,15%, kalau sekarang itu di 3,76%. Terus ada segi fee based income stabil di angka kurang lebih 7,75 triliun. Jadi hasil dari diversifikasi pendapatan non bunga misalnya. Terus ada beban operasional, yang mana beban operasional sendiri itu kan sebuah hal yang atau bisa dikatakan fixed cost lah dalam keuangan. Itu ada di 72,25%. Jadi yang bisa diambil maknanya sebenarnya ya BNI mengorbankan margin jangka pendek untuk menjaga stabilitas likuiditasnya. Terus kayak kualitas asetnya itu kan sebenarnya selama 1-3 ini ya ekonomi gak buruk juga enggak jadi harus stabil sebenarnya. Cuman kalau dulu ya enggak. Jadi strategi BRI sama BNI cenderung defensif, agresif lah. Ini kita potong dulu. Ini kan aturannya kan maksimal kan 10 menit, ini udah 11 menit ya katanya Fadil. Nah, ini udah 12 menit. 12 menit. Udah 12. Berarti Lanjut aja. lanjut aja Kak. Oke. Nah, itu kan dari Bank BNI ya. Aku kemarin penasaran nih sama Bank Mandiri dan aku udah cari tahu. Di Bank BNI ini, di Bank Mandiri ini laba bersihnya itu ternyata 34,8 triliun. Itu untuk saldo individualnya ya, laba individualnya ya. Kalau untuk konsolidasian itu 41,4 triliun. Solid, maksudnya masih stabil, tapi year of year-nya itu lebih rendah dari tahun ke tahun. Jadi memang kerasa dari adaptasinya untuk menaikkan kos, biaya operasional itu sangat terasa. Lalu pendapatan bunga bersihnya itu tetap tumbuh. Kenapa bisa tumbuh? Ditopang sama ekspansi kredit, dan NIM yang masih tinggi. Lalu fee based income itu tumbuh secara signifikan ya. Jadi signifikannya itu dari mana? Dari komisi, terus transaksi digital, wholesale banking juga. Jadi memang pendapatan mereka itu cukup banyak dan cukup adaptif ya untuk era-era sekarang ini. Nah, untuk BOPE dan di TIR ini meningkat juga, menunjukkan Mandiri sengaja menyerap tekanan jangka pendek untuk menjaga pertumbuhan jangka panjangnya. Jadi Mandiri itu gak sekedar mencari laba pendek yang kayak sekedar bikin ini terus disitu dapat fee, dapat untung gitu, nggak sekedar gitu. Jadi Mandiri ini membuat momentum bisnis, membuat kalau jelasin kayak membuat sebuah momen biar mereka labanya itu lebih ke karena berkepanjangan. Itu yang kalau dari Mandiri. Nah, sekarang aku penasaran sama kualitas aset ya. Kalau dari Adam sendiri gimana untuk BRI dan BRI-nya? Oke, kalau dari segi BRI sendiri kualitas aset sebenarnya naik ya sebenarnya. Karena tahun sebelumnya itu di angka 3,4%, terus sekarang itu di 3,29%. Ya sebenarnya masih saya nggak berapa jauh, masih 0,berapa%. Nah tapi pertumbuhan BRI itu tidak agresif karena apa ya, masih 0,berapa% tadi. Jadi ini sebenarnya juga diikuti dengan laba bersihnya tadi, ya nggak terlalu fokus ke ekspansif atau agresif strateginya, tapi lebih cenderung
gimana cara menjaga stabilitas ini. Jadi likuiditas kredit, terus kayak lebih bagaimana melihat nasabah itu nggak asal ngasih kredit yang over, lebih gimana cara menjaga kualitas dari kemampuan bayar nasabah. Jadi bisa dikatakan kayak mereka manajemen restrukturisasi utang. Makanya pendapatannya nggak terlalu naik signifikan kan? Iya. Ya bisa dikatakan naik tapi nggak besar, dan yang penting stabil gitu. Itu menarik tuh, karena itu mirip dengan data yang aku punya untuk Mandiri nih ya. Dia secara overall memang juga stabil, nggak yang signifikan kayak langsung banyak gitu, tapi dia stabil untuk menjaga dari tiap tahunnya, dan itu cukup bagus, cukup menarik untuk dibahas, karena dengan strategi yang demikian ternyata mereka punya visi yang lebih panjang, yaitu tadi kalau Mandiri itu mereka punya visi untuk laba yang berkepanjangan, gak hanya untuk sesaat gitu. Kalau dari BTN itu gimana? Aku penasaran, ini kan dia yang paling beda sendiri nih tadi. Nah, tadi tentang apa ya? L tadi yang dibahas aset ya? Jadi tadi kita bahas tentang kualitas aset, betul. Kalau dari kualitas aset sendiri dari Bank BTN, sekarang dia kan lebih ke spesialis kayak pendanaan kayak perumahan. Ya, yang tadi saya sebutkan tentang KPR, yang didominasi oleh KPR itu kan. Nah, cuma kalau dari sini sebenarnya kalau misalnya dari pemasukannya itu emang stabil sih, mungkin dari 2023, 2024, 2025. Nah, cuman ada kayak tantangan tersendiri dari pendanaan KPR yang mendominasi di Bank BTN tersebut, yaitu mungkin yang pertama margin tertekan oleh cost of fund, yang kedua ketergantungan pada sektor properti. Jadinya mungkin ya yang kita tahu sendiri kan, kalau meskipun ada nasabah yang mau membeli KPR, itu kan paling nggak udah kayak ada data-data yang harus aman seperti itu. Nah, tapi data-data tersebut meskipun dia tidak ada kayak histori kayak pernah galbay atau mungkin, tapi itu kan tidak menjamin untuk keberlangsungan dia mengangsurnya itu secara sportif ataupun rutin setiap bulannya seperti itu. Nah, tapi dari sini, dari tantangan itu ada solusi sendiri dari Bank BTN, yaitu diversifikasi ke KPR non subsidi dan emerging middle class, penguatan fee based income, asuransi, escrow, notaris digital, dan pengembangan ekosistem hunian digital. Berarti ini cukup tahu dari hanya kita cuma membahas dari 2 poin tadi dengan 4 bank yang berbeda, walaupun mereka sama-sama bank, sama-sama sebuah bisnis yang mencari sebuah laba, tapi ternyata strateginya berbeda-beda, padahal mereka menghadapi hal yang sama kan, yaitu salah satunya COVID-19, dan mereka harus bertahan sedemikian rupa, dan ternyata keempat-empatnya punya strategi masing-masing, dan keempat-empatnya secara overall hasil untuk bertahan gitu ya. Itu cukup menarik dan wow sih. Itu aku terima. Kalau misalnya dari Adam gimana ini? Untuk semuanya nih, 4 bank nih. Ya, untuk dari pembahasan kita itu gimana? Kalau dari pembahasan ini tentang 4 bank ini sebenarnya selama Q1 sampai Q3 ini, ya mungkin selama beberapa tahun dari COVID-20 mungkin cenderung menjaga kestabilan, nggak terlalu agresif kayak sebelum COVID gitu ya. Dan mungkin dengan dilantiknya Menteri Keuangan yang baru, terus ngasih likuiditas ke market, mengucurkan dana sekitar 200 triliun, terus tambahan 75 di bulan November, jaraknya dari September ke November mungkin berapa? 2 bulan, bahkan mungkin nggak sampai 2 bulan ya. Itu udah dikasih uang 75, tapi kemudian sebelum akhir tahun ya 31 lah, 31 atau 3 bulan Desember, nggak sampai 2 bulan ya, 1 bulan setengah. Uang 76 tadi udah ditarik
Jadi total yang dikucurkan ke 5 bank besar ini termasuk BSI juga, tapi BSI porsinya paling kecil ya, 10 triliun itu kan total 201 triliun ya. Itu mungkin akan bisa gerakan ekonomi dengan apa ya tadi uang tersebut kan dialirkan ke bank BUMN. Nah, bank BUMN tadi itu nggak hanya tempat nyimpan duit saja, nyimpan tabungan saja, tapi juga sebagai modal usaha ya. Jadi melalui pemberian kredit ke pengusaha itu sebenarnya bisa diharapkan buat menggerakkan ekonomi, tapi nggak sekedar menggerakkan, tapi juga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi ke 8%, karena memang selama beberapa tahun terakhir ini untuk capai di atas 5 itu sangat sulit. Ya, kenapa sulit? Ya karena kebijakannya sendiri untuk ngasih kucuran dana itu nggak mudah. Kalaupun dengan dibantu dengan penurunan bunga atau pajak, perlu dipahami kembali kalau misal pajaknya diturunkan ke kalau nggak salah sekarang ya PPN ini kan 11 atau 10 kalau salah. Tapi kalau misal diturunkan di 7, apakah itu ngebuat ekonomi bagus? Kalau menurutku sih enggak ya, karena pendapatan negara ya harus ingat pendapatan negara saat ini masih ditopang itu sepenuhnya dari pajak. Ya, jadi kalau semisal pajaknya diturunkan, otomatis pendapatan negara akan berkurang. Jadi dengan kebijakan ngasih duit ke beberapa bank BUMN ini diharapkan sebenarnya ekonomi gerak terus dengan melalui tumbuhnya lapangan kerja, pengusaha makmur. Terus yang penting adalah kelas menengah, karena yang buying powernya paling tinggi itu sebenarnya kelas menengah. Jangan ditanya ya, kalau kelas atas itu udah pasti bisa beli. Kalau kelas bawah bisa beli tapi konsumtifnya itu nggak terlalu konsumtif. Nah kalau kelas menengah harus kenapa harus diperbanyak ya, supaya bisa beli dan mereka cenderung konsumtif. Kalau dilihat dari selama 10 tahun terakhir ini mungkin jumlah kelas menengah menurun ya. Makanya dengan dana 200 triliun itu bisa diharapkan pengalaman kerja, pengusaha makmur, kelas menengah makin banyak. Itu dari pendapatnya Adem aku setuju sih, karena kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan kita yang sekarang Pak Purbaya itu memang keputusan yang bijak, dan aku setuju karena pendapatan negara kita kasih pajak itu kalau diturunkan bakal pendapatan negara bakal turun juga akhirnya. Dan dengan menggerakkan ekonomi ini itu depan yang cukup baik deh, dan terbukti kan hanya dalam beberapa bulan pun sudah menghasilkan sudah terlihat gitu hasilnya walaupun masih di awal-awal. Jadi begitu saja guys. Ada kata-kata terakhir dari Fadil? Coba kata-kata terakhir. Mungkin kata-kata terakhir sebenarnya untuk harapan kedepannya aja sih ya. Untuk harapan kedepannya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari IHSG sendiri, sebenarnya yang menopang kayak struktur IHSG itu kan dari banking kita ini kan, dari ya Bank Mandiri, BCA, BRI, BTN. Dari itu ya harapan saya kedepannya mungkin dari Menteri Keuangan yang baru ini itu bisa membuat Indonesia itu lebih maju, bisa lebih memutar pergerakan roda ekonomi yang ada di Indonesia, dan juga untuk kelas menengah ke bawah itu bisa merasakan manfaat dari Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini. Jadi lebih merata, lebih menyeluruh seperti itu. Oke, terima kasih guys, cukup sekian dari Keluarga Podcast kami dan bye bye.